sahabat YouTube semua, di video kali ini pada tanggal 12 Desember tahun 2023, kali ini gue akan melakukan perjalanan dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Jember. Nah, gue akan mencoba naik kereta api Pandalungan yang sekarang ini menjadi salah satu kereta api rute terpanjang di Indonesia. Kereta api Pandalungan ini diresmikan pada tanggal 1 Juni tahun 2023 berbarengan dengan peresmian KPK 2023. Nah, jarak dari stasiun Gambir menuju stasiun Jember ini akan ditempuh waktu sekitar 919 km per jam dengan ditempuh waktu selama 14 jam 40 menit. Seperti apa keseruan gua nih kereta api Pandalungan ini? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, sekarang gue berada di lantai 2 ya kalau nggak salah, stasiun Gambir. Nah, nanti kereta api Pandalungan itu akan masuk di jalur 2. Berangkat dari stasiun Gambir itu pada pukul 20:05 menit. Saat ini gue berada di peron stasiun Gambir. Di jalur 1 ini tersedia kereta api Argo Parahyangan dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Dan yang baru masuk itu adalah kereta api Argo Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Cirebon. Nah, ini persiapan KRL Tujuan Bogor lintas stasiun di jalur 3. Wah, gila, KRL-nya ngebut banget. Biasanya kan kalau lewat stasiun Gambir kan tuh dia pelan jalannya. Ini ngebut nih, tumben-tumben. Nah, ini kereta api Argo Parahyangan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Nah, kereta api Argo Parahyangan ini membawa 3 kelas. Yang di depan ini adalah kereta api panoramik ya. Terlihat itu penumpang panoramik itu nggak ada yang naik sama sekali. Sepi banget. Biasanya ramai banget yang naik tuh di panoramik. Satu lagi membawa kelas eksekutif. Dan satu lagi membawa ekonomi premium. Tersedia di jalur 4 kereta api Argo Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Cirebon yang akan berhenti di stasiun Bekasi, Cikampek, Harbolnas, Jatibarang, Arjabinago dan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon dengan jadwal keberangkatan dari stasiun besar Gambir pada pukul 19:55 menit. Kepada pelanggan kereta api Argo Cirebon yang masih berada di lantai dasar atau lantai 1, kami persilakan untuk naik menuju lantai 2 dan menuju area peron jalur 4. Kereta api Argo Cirebon tersedia di jalur 4. Available in line 4, the Argo Cirebon train will depart for Cirebon destination. Will stop at Bekasi, Cikampek, Harbolnas, Jatibarang, Arjabinago and Cirebon station. The departure schedule from Gambir station at 7 p.m. For all the Argo Cirebon train passengers, please get Nah, tersedia di jalur 2 rangkaian kereta api Pandalungan dengan tujuan akhir stasiun Jember yang akan mengantar gua ke stasiun Jember. Log dinas yang Pandalungan pakai ini menggunakan CC 2039809 milik Dipo Induk SMC. Nah, nanti gua naik di eksekutif 5. Yuk kita jalan dulu ke belakang. Nah, untuk di kereta 5 itu berada dekat restorasi ya.
sayangnya ini gue naik Pandalungan hari ini tanggal 12, gue nggak dapet restorasi yang mewah ya, dapetnya restorasi biasa. Wah, sangat disayangkan sekali. Padahal kan ciri khasnya Pandalungan itu kan pakai restorasi mewah. Tapi sekarang gue kurang beruntung, dapetnya restorasi biasa. Ini menggunakan KM 109503 milik Dipo Induk Jakarta Kota. Dulunya ini pernah dinas di kereta api Bima ya, sebelum pakai kereta New Imed di tahun 2016. Nah, ini yang baru masuk di jalur 1 kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Dia ini lewatnya jalur selatan ya. Nah, bagi kalian yang ingin menonton perjalanan gue naik kereta api Argo Semeru, itu bisa ditonton di klik ya di pojok kanan atau di link deskripsi, nanti gue cantumkan di situ. Yuk kita masuk aja, bentar lagi mau berangkat. Oke, sekarang gue berada di rangkaian kereta api Pandalungan di eksekutif 5. Ini menggunakan KA1 0230. Dan sayangnya ini gue duduk di single seat, agak zong ya. Posisinya kayak gini. Jadi hampir mirip-mirip kayak KA1 2016, tapi ini cuma kehalang ini aja sih, papan ini. Sayang banget. Kirain gue dapetnya di belakang, lagi-lagi di depan lagi. Gue setiap memesan kereta eksekutif pasti dapetnya single seat di depan. Jarang banget dapet yang belakang. Tepat pada pukul 20:05 kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Jahe geprek, kopi hitam, kopi cappuccino, hot coklat, teh manis, minuman dingin ada teh bujung fruity. Snack ada Citato, Jet. Untuk kenyamanan Anda, sesaat lagi Prama dan Prami kami akan berkeliling kabin untuk menawarkan aneka pilihan menu makanan dan minuman. Atau Anda juga dapat langsung mengunjungi ke kereta makan yang terletak di antara rangkaian eksekutif 5 dan rangkaian eksekutif 4. Untuk posisi kereta makan terletak di antara rangkaian eksekutif 4 dan rangkaian eksekutif 5. Untuk kemudahan bertransaksi, tersedia
dimatikan yang tengah alias lampu utamanya, karena biar penumpang itu bisa beristirahat ya, tanpa harus kesilauan dengan lampu. Untuk sejauh ini lampu malam atau night mode atau biasa disebut lampu tidur di kereta Pandalungan ini, kalau menurut gua nih udah bagus ya, nggak terlalu terang juga nggak terlalu gelap. Jam 22:16 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Terisi. Di stasiun Terisi ini kereta api Pandalungan di jadwal normalnya itu akan disusul dengan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan rute Gambir Surabaya Pasar Turi. Ya, ini yang barusan berangkat ini kereta api Matarmaja dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini kereta api Matarmaja ini harganya hampir 300.000. Tapi fasilitasnya ini dapat ekonomi 106 tempat duduk. Kayak naik Airlangga lah kursinya gitu. Sama Majapahit itu cuma beda 30 sampai 50.000 rupiah. Wah, emang bener deh. Argo Bromo Anggrek. Jam 22:42 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Jatibarang. Di stasiun Jatibarang ini di jadwalnya akan tunggu disusul dengan kereta api Argo Lawu dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Nanti kereta api Argo Lawunya ini akan melintas langsung di jalur 3 ya. Nah, ini jalur 3, Pandalungan ini di jalur 4. Jalur 2. Jalur 4 di sana tuh, yang dari arah Cirebon ke Orgelis. Dan kereta api Pandalungan yang gua naik ini batal disusul ya dengan kereta api Argo Lawu. Gak tahu kenapa Argo Lawunya telat atau gimana. Ini akhirnya mau diberangkatin lagi dari stasiun Jatibarang. Jam 22:46 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang setelah gagal disusul dengan kereta api Argo Lawu. Entah disusul di mana sama Argo Lawu. Jam 23:18 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Cirebon. Di stasiun Cirebon ini kereta api Pandalungan berhenti sekitar 5-6 menit. Dan di sebelah gua itu ada kereta api Gumarang dengan relasi Surabaya Pasar Turi Pasar Senen. Nah, kereta api Gumarang ini salah satu kereta api terpanjang juga yang ada di Indonesia. Dia ini melayani 2 kelas ya. Yang di depan ini kelas bisnis dan di belakangnya itu adalah kelas eksekutif. Nah, di stasiun Cirebon ini juga terdapat 2 pemberangkatan kereta api, yaitu kereta api Ranggajati dengan tujuan akhir stasiun Jember. Nah, kereta api Ranggajati dan Pandalungan ini memiliki rute yang sama ya. Cuma bedanya kalau kereta api Ranggajati itu lewat jalur selatan dan dia tuh mempunyai 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Sedangkan kereta api Pandalungan yang gua naik ini dia lewat jalur utara dan kereta apinya tuh full eksekutif. Dan satu lagi ada kereta api Argo Cirebon, dia relasi Cirebon Gambir.
Ini barusan berangkat di jalur 2 kereta api Gumarang dengan relasi Surabaya Pasar Turi Pasar Senen. Wah, ini kereta makannya nih, punyanya Pandalungan nih, nyangkut di Gumarang. Gokil, restorasinya pakai punya Pandalungan. Jam 23:21 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Ini nggak jadi disusul lagi kereta api Argo Laut. Benar-benar ya, ini kereta api Argo Lautnya hari ini telat. Harusnya tuh disusul di Jatibarang. Oh, ini kereta apa nih? Oh, ini langsiran kereta api Argo Cirebon nih, yang tadi ketemu di stasiun Gambir. Oh, tadi cuma eksekutifnya doang, ekonominya kemana ya? Nah, barusan kita melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Di sebelah kanan itu jalur yang mengarah ke tujuan mana? Purwokerto, Yogyakarta. Tadi tuh ketemu sama rangkaian kereta api Kuto Jaya Utara. Nah, yang lewat sana itu kereta api Ranggajati tujuan Jember. Kalau Ranggajati dari Cirebon ke Jember kan dia beloknya ke kanan. Nah, sedangkan kereta api Pandalungan yang gua naik ini tujuan Jember, dia ambil ke arah Tegal, Semarang hingga Surabaya Pasar Turi. Jam 00:19 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Tegal. Di sebelahnya ini ada rangkaian kereta api Harina, pemberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Nah, kereta api Harina ini di jadwalnya ini akan ditunggu disusul dengan kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang tujuan akhir stasiun Gambir. Nah, kereta api Harina ini melayani rute Surabaya Pasar Turi hingga stasiun Bandung. Dia tuh rutenya lewat stasiun Semarang, Tegal, Cirebon, dan di stasiun Cikampek nanti dia keretanya putar balik mengarah ke stasiun Bandung. Jadi dia sistemnya ketika sampai di stasiun Cikampek itu kan loknya kan akan putar balik lagi ke arah Bandung ya, ke arah sana. Karena beda jalur ya dengan jalur Bon ini. Nah, ini persiapan masuk di jalur 1 rangkaian kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang tujuan akhir stasiun Gambir. Nah, kereta api Argo Sindoro ini dia berangkat dari stasiun Gambir tuh sekitar jam 5:30 sore. Nah, sampai di Semarang kan sekitar jam 9 atau setengah 10. Nah, dia sampai di stasiun Semarang 1 jam kemudian atau 1 jam setengah itu dia langsung putar balik lagi ke arah Gambir.
Nah, ini barusan masuk rangkaian kereta api Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Gambir. Kereta api Argo Sindoro diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Ini berhentinya di stasiun Tegal sebentar banget ya. Jam 00:30 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Ini hari nanya nih berhenti di stasiun Tegal. Kalau gue lihat jadwalnya nih lama ya. Nih tadinya kalau kereta Pandalungan yang gue naik ini pakai kereta makan mewah tuh, gue tadinya mau begadang ya. Cuman kebetulan tanggal 12 ini kereta api Pandalungannya ini yang gue naik ke arah Jember itu dapetnya kereta makan biasa ya. Udah deh, akhirnya gue banyak istirahat aja. Semoga aja gue bangun-bangun tuh dari stasiun Bojonegoro. Jam 03.27 nih gue bangun-bangun udah masuk stasiun Rombo. Plus banget. Dari stasiun Tegal bangun-bangun di stasiun Rombo. Ada 3 jam gue tidur nih. Jam 03:29 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Rombo. Nah, tadi tuh gue bangun-bangun lepas stasiun apa ya? Bukan lepas, masuk stasiun Rombo itu AC-nya sampai sekarang ini udah tadi melintas langsung Belatung. Ini AC di eksekutif 5 di KA 10230 ini AC-nya panas banget, sama sekali nggak terasa. Tadi udah gua komplain katanya lagi ada masalah di AC sih di eksekutif 5. Semoga aja bisa teratasi karena gua bangun tidur itu pas udah masuk stasiun Rombo itu AC-nya nggak terasa sama sekali. Padahal dari stasiun Manggarai hingga stasiun Tegal tadi itu AC-nya berasa banget, tapi entah kenapa pas gue bangun di stasiun Rombo tuh AC-nya nggak dingin sama sekali. Jadi gue kegerahan sama sekali. Jam 4:28 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Cepu. Nah, di stasiun Cepu ini merupakan stasiun perbatasan antara daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekaligus mengakhiri daerah Daop 4 Semarang. Nah, setelah lepas jembatan Bengawan Solo itu sudah memasuki daerah Jawa Timur yaitu Bojonegoro dan memasuki Daop 8 Surabaya. Di stasiun Cepu ini juga tersedia rangkaian kereta api Blorajaya dengan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Nah, uniknya rangkaian Blorajaya ini nanti setibanya di stasiun Semarang Poncol itu rangkaiannya akan menjadi rangkaian kereta api Ambarawa Express dengan relasi Semarang Poncol Surabaya Pasar Turi. Jadi rangkaiannya Blorajaya dan
Ambarawa Express yang New Images ini, dia tuh tuker-tukeran ya, atau istilahnya rolling lah. Nah, gue pernah naik kereta api Ambarawa Express yang New Images dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Semarang Tawang. Untuk perjalanan naik kereta api Ambarawa Express New Images ini nanti gue cantumkan di pojok kanan atau di link deskripsi ya. Jam 4:39 kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Cepu. Ini balapan ya sama rangkaiannya Blora Jaya. Wah, sampai sini doang. Oh. Nah, Blora Jaya itu berangkat dari stasiun Cepu tuh jam 5:20. Fasilitas di kereta api Pandalungan ini ya standar aja sih. Meja lipatnya ini modelan kereta stainless steel tahun 2018. Di sini juga ada hordennya model tarik ini kalau di eksekutif biasa. Ada juga footrest. Ya nggak ada perubahan sama sekali sih. Ada ding. Kalau kita naik kereta malam kita dapat selimut ya. Nih. Kalau naik kereta malam di eksekutif kita mendapatkan selimut. Jam 5:09 ini kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Bojonegoro. Ini jam 5 di stasiun Bojonegoro ini udah terang banget ya. Kalau di Jakarta ini masih gelap jam 5. Sedangkan di daerah Bojonegoro ini udah terang. Nah, di stasiun Bojonegoro ini juga sudah memasuki Daob 8 Surabaya. Dan ini udah memasuki daerah Jawa Timur. Jember masih ada 6 jam lagi perjalanan. Di stasiun Bojonegoro ini yang bikin unik adalah kereta dari arah Surabaya maupun dari arah Jakarta atau Semarang itu semuanya dimasukin ke jalur 2 ya. Yang kereta yang berhenti di stasiun Bojonegoro ini termasuk Argo Bromo Anggrek juga masuknya di jalur 2. Jam 5:14 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Bojonegoro.
Jam 6:38 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang turun di stasiun Surabaya Pasar Turi ini banyak banget tuh. Nah, kereta api Pandalungan ini nantinya dia tuh masuk ke kolong ya, kolong Mall PGS Surabaya, atau singkatannya tuh Pusat Grosir Surabaya. Nanti dia tuh lewat Pasar Dupak, Segitiga Mesegit, melewati sampingnya stasiun Surabaya Kota dan bertemu di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sebelah gua ini ada rangkaian kereta api Airlangga dengan rute Surabaya Pasar Turi Pasar Senen. Nah, kereta api Airlangga ini menjadi salah satu kereta api paling murah yang melayani rute Surabaya Jakarta via Semarang alias via Pantura. Nah, harga tiketnya kereta api Airlangga ini full trip dari Surabaya ke Pasar Senen itu cuma 104.000. Ini kereta ini nggak pernah sepi ya penumpangnya. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini juga menjadi pemberangkatan awal seperti kereta api Harina, Gumarang, lalu Sembrani, Argo Bromo Anggrek, Airlangga, Ambarawa Express, dan lain-lain. Jadi kereta api yang lintas utara tuh pemberangkatannya tuh dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kalau yang Gubeng itu ke arah selatan. Gubeng juga bisa sih ke arah utara. Itu kereta api Pandalungan sama kereta api Jayabaya dari Malang. Ini barusan tadi di ujung sana tuh barusan masuk rangkaian kereta api Jayakarta Premium dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah, dia tuh simpen rangkaiannya tuh di stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Cuma gue mau rekam di situ rangkaian kereta api Jayakarta Premiumnya tuh kehalang ya sama rangkaiannya kereta api Airlangga. Tepat pada pukul 6:48 kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini kita melintasi sekitar Pasar Dupak ya kalau nggak salah nih. Nah, itu dia pasarnya. Kalau ke kiri itu ke arah Kalimas. Itu tepat kereta api barang kontainer. Nah, ini kita bertemu lagi. Ini rel yang dari arah Kalimas. Di petak Surabaya Pasar Turi hingga Surabaya Kota itu mepet banget ya sama rumah-rumah warga. Ini kita barusan melintas viaduk
Pahlawan. Pahlawan itu ada di sana tuh, di sebelah kanan. Tutupan sayang banget. Nah, ini ya, lewat viaduk lagi. Ini melintas sebelah stasiun Surabaya Kota ya. Itu ada rangkaian kereta api Argo Semeru. Wah, benar Argo Semeru nih. Itu ada kereta suite kompartemen, kereta api sleeper ya, yang baru dirilis bulan Oktober kemarin. Jadi kereta api yang lewat jalur selatan tujuan akhir Surabaya Gubeng itu disimpannya itu di stasiun Surabaya Kota, terkecuali kereta api Jayakarta. Dan juga menjadi pemberangkatan awal kereta api lokal seperti kereta lokal Doho, Penataran. Nah, itu startnya kan dari stasiun Surabaya Kota. For your safety, it's forbidden to board the train, though until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company and see you on your next trip. Surabaya Gubeng Station. Jam 7:07 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Yang turun di stasiun Surabaya Gubeng ini juga banyak, yang naik juga banyak ya. Di stasiun Surabaya Gubeng ini juga untuk pemberangkatan kereta api lokal seperti lokal Jelanggala, terus Penataran, Doho itu dilayani di jalur 1 dan jalur 2. Sedangkan yang jalur 3, jalur 4, jalur 5, jalur 6 itu buat kereta api jarak jauh. Nah, masuk di jalur 3 ini sebuah kereta dinas KAIS apa ya ini? Kita lihat. Oh, kereta penolong ini. Rolling stock tuh. Oh, ini persiapan berangkat nih Pandalungannya. Oh, ini kereta penolong. Wah. Jam 7:11 kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, setelah lepas stasiun Surabaya Gubeng, nanti kereta api Pandalungan ini berhenti di stasiun Wonokromo. Nah, di depan restorasi di Eksekutif Park ini terdapat K1 atau Eksekutif tahun 2009. Ini bekasnya kereta api Gajayana. Dulu pernah dinas di tahun 2009 hingga 2016. Oh, ini eksekutif nyaman nih. Salah satu eksekutif terbaik yang ada di Indonesia. Tapi sekarang sudah banyak kekurangan deh. Ini dulu rak bagasinya kan ada kayak gini. Nah, ini udah pada dicopot jadi kayak rak bagasi biasa aja. Dulu kan ada penutupnya. Sekarang nggak ada nih. Dan di sini juga dulu ada pintu otomatis ya. Cuma udah nggak berfungsi lagi. Jadi ini pakai manual ya. Itu sangat disayangkan sekali. Ini juga nih ada tombolnya tuh. Tombol pintu otomatis. Sekarang udah pakai model biasa gini. Ini salah satu keunggulan kereta buatan tahun 2009 punyanya bekas Gajayana. Ini toiletnya luas banget ya. Tuh. Beda banget sama yang di Eksekutif 5 itu toiletnya bukan cenderung lagi, itu sempit banget. Ini di toilet Eksekutif 4 kereta Pandalungan K109 punya bekasnya kereta api Gajayana ini luas banget ya.
hampir sama ya luasnya itu sama eksekutifnya toiletnya eksekutifnya buatan tahun 2016-2017 yang Imet. Nah, yang masih belum ada perubahan di eksekutifnya kereta Pandalungan yang KA109 atau kereta eksekutif buatan tahun 2009 ini footrestnya nih masih bawaan yang lama ya, dan meja lipatnya ini masih juga bawaan yang lama nih. Kita coba keluar. Wah, agak sulit. Tuh, meja lipatnya ini masih bawaan yang lama, bisa dimajukan tuh, bisa dimundurkan. Padahal meja lipat kayak gini lebih bagus ya dibandingkan yang punya stainless steel tahun 2018. Meja lipatnya kalau menurut gue ini lebih bagus nih, tuh. Tuh, kita bisa mundur, kita masukin lagi. Dan di sini juga tersedia lampu baca, cuma sayang lampu bacanya ini udah nggak bisa nyala lagi ya tuh. Nggak tahu ini kenapa. Hordennya juga masih pakai horden tarik. Oh, mantap ini emang eksekutif buatan tahun 2009 nih. Ini kita bertemu dengan rangkaian kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan gua menggunakan kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Wonokromo. Di stasiun Wonokromo ini seharusnya di jadwalnya itu akan bersilang dengan kereta api Arjuno dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Cuma kereta api Arjunonya hari ini hari Rabu nggak jalan ya. Dia tuh cuma jalannya di hari Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur. Di stasiun Wonokromo ini terdapat percabangan rel kereta api. Nanti kita kereta api Pandalungan ini berbelok ke arah kiri, sedangkan nanti yang ke kanan itu ke arah Mojokerto, Jombang, Kertosono, Yogyakarta. Kita ini ke arah kiri, ke arah Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Jember. Di video kali ini pada tanggal 12 Desember tahun 2023 menjadi satu minggu atau tepatnya sebelum tanggal 19 Desember tahun 2023, rangkaian kereta api Pandalungan ini dirubah menjadi rangkaian eksekutif New Imet bekas rangkaian kereta Gajayana. Karena per tanggal 19 Desember 2023 juga kereta api Gajayana mendapatkan rangkaian stainless steel bekas kereta Argo Dipangga dan Argo Lau. Karena juga per tanggal 14 Desember dan 18 Desember 2023 kereta api Argo Dipangga dan Argo Lau mendapatkan rangkaian baru yaitu stainless steel generasi 2 atau yang disebutnya New Generation. Jadi rangkaian bekas Argo Dipangga dan Argo Lau itu dihibahkan ke kereta Gajayana. Sedangkan rangkaiannya bekasnya kereta api Gajayana itu dihibahkan ke kereta api Pandalungan. Ya, jadi gue bisa merasakan nyamannya naik kereta eksekutif lawas ya punyanya kereta api Pandalungan. Jam 7:44 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Sidoarjo. Di stasiun Sidoarjo udah dikasih kanopi ya. Sebelumnya di sini belum ada nih.
Nah, di stasiun Sidoarjo ini juga terdapat percabangan rel kereta api yang ke kanan ini. Ke kanan sana tuh ke arah stasiun Tulangan, Tarik hingga Mojokerto. Yang lewat itu kereta Jelanggala, KRD Jelanggala. Nah, itu dia tuh, rel udah mulai berpisah. Jam 8:05 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Bangil. Di stasiun Bangil ini, di sebelahnya ini kita bertemu dengan kereta api Ranggajati dengan tujuan akhir stasiun Cirebon. Kalau Ranggajati ini keberangkatan dari Jember, tujuannya ke Cirebon. Yang gua pernah bilang tadi malam itu, kereta api Ranggajati ini lewat jalur selatan ya. Jadi nanti ketika sampai di Surabaya Gubeng tuh dia akan putar balik lokomotifnya. Dia lewat jalur selatan, lewat jalur Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Yogyakarta, Purwokerto, terus Cirebon. Dan Ranggajati ini mempunyai dua kelas, yaitu di depannya ini kelas bisnis dan di belakangnya itu kelas eksekutif. Nggak lama kemudian kereta api Ranggajati berangkat. Ini kereta api Pandalungan langsung berangkat juga dari stasiun Bangil. Di stasiun Bangil ini terdapat percabangan rel kereta api. Yang rel di sebelah itu mengarah ke Malang, Blitar hingga Kertosono. Yang lewat situ kereta api Jayabaya, kereta api Arjuno, dan kereta api Penataran. Sedangkan kita ini kereta api Pandalungan berbelok ke arah kiri, ke arah Pasuruan, Probolinggo hingga Jember. Nah, itu dia. Nah, ke sana itu ke arah Malang, Blitar, Tulung Agung, Kediri hingga Kertosono. Dan di sini di percabangan ini juga perbatasan antara Daop 8 Surabaya dan Daop 9 Jember. Jadi perbatasan daerah operasinya itu di percabangan tadi.
Jam 8:57. Saat ini perjalanan gua menggunakan kereta api Pandalungan berhenti di stasiun Probolinggo. Di stasiun Probolinggo ini akan berhenti sekitar 6 menit menurut informasi yang gue dapat. Ini penumpang udah mulai pada turun ya di stasiun Probolinggo ini. Kebanyakan di depan yang pada turun. Jam 9:06 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Probolinggo. Oke, untuk tarifnya kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir menuju stasiun Jember, full tripnya itu harganya di harga subclass, yaitu paling subclass paling terendahnya itu subclass C itu seharga Rp595.000. Sedangkan untuk subclass yang tertinggi yaitu subclass AB itu dibanderol seharga Rp700.000. Menurut gua harga tiket tersebut dari stasiun Gambir menuju stasiun Jember itu masih wajar aja sih. Cuma balik lagi ke kalian masing-masing, menurut kalian worth it atau enggak. Kalau menurut gua sih lumayan worth it sih harganya untuk full trip dari Gambir ke Jember. Jam 9:41 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Kelaka
Nah sebelum bulan Agustus tuh kereta api Pandalungan nggak berhenti ya di stasiun Kelakah alias melintas langsung. Tapi mulai bulan Agustus kemarin, gue lupa tanggalnya, itu kereta api Pandalungan sama kereta api Blambangan Express itu berhenti di stasiun Kelakah. Nah stasiun Kelakah ini merupakan stasiun yang berada di pusat kota Lumajang. Jadi bagi kalian yang mau ke daerah Lumajang atau ke kota Lumajang, ya turunnya di stasiun Kelakah ini. Jam 10:15 kereta api Pandalungan saat ini berhenti di stasiun Tanggul. Ini udah masuk daerah Jember ya. Di stasiun Tanggul ini kereta api Pandalungan bersilang dengan kereta api Sri Tanjung. Keberangkatan dari stasiun Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Nah, barusan kereta api Sri Tanjung tujuan akhir stasiun Lempuyangan, Yogyakarta tuh baru berangkat dari stasiun Tanggul. Nah, habis ini kereta api Pandalungan setelah berhenti di stasiun Tanggul, ini langsung berangkat lagi menuju pemberhentian akhir yaitu di stasiun Jember. Jadi di stasiun Rambipuji nanti kereta api Pandalungannya itu nggak berhenti ya. Jadi bablas langsung ke stasiun Jember. Seperti biasa sebelum perjalanan gua naik kereta api Pandalungan, ada beberapa poin diakhiri oleh kesimpulan pada perjalanan naik kereta api Pandalungan ini. Yang pertama, kereta api Pandalungan ini adalah kereta api yang melayani rute Jakarta, Gambir hingga ke
Jember yang menempuh jarak sekitar 919 km per jam dengan waktu tempuh selama 14 jam 40 menit. Nah, poin plus naik kereta api Pandalungan ini cocok banget buat kalian yang mau ke daerah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, yang nggak mau transit di Surabaya. Ini kereta api Pandalungan menjadi solusi terbaik ya. Selain itu juga jadwal keberangkatan dari stasiun Gambir itu enak banget ya, jam 8 malam. Jadi bagi kalian juga yang kerja jadi karyawan di kantoran sekitar Jakarta itu bisa langsung ke stasiun Gambir setelah pulang kerja. Selain itu juga untuk fasilitas di kereta api Pandalungan ini sebenarnya standar aja. Cuma kereta apinya menurut gue ini di eksekutif 5 di KA 10230 ini menurut gue lumayan nyaman ya. Nggak guncangannya nggak berasa, peredam suaranya juga baik, dan kursinya ini cukup lah nyaman. Untuk poin minusnya naik kereta api Pandalungan yang gua temukan ini adalah sayangnya AC tadi sepanjang dari stasiun Rombo sampai stasiun Cepu itu panas banget ya, sehingga gue tadi komplain ke petugasnya. Akhirnya setelah lepas stasiun Cepu itu hasilnya kembali dingin lagi. Nah, kesimpulan dari gue, kereta api Pandalungan ini sangat cocok sekali bagi kalian yang ingin berpergian menuju ke daerah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember tanpa transit. Kereta api Pandalungan ini menjadi solusi terbaik ya. Kita nggak perlu transit lagi di stasiun Surabaya lagi, bisa langsung dari Jakarta ke Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember. Yang pelanggan yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi perjalanan Anda akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Jember. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terluka. Jam 10:47 perjalanan gua naik kereta api Pandalungan saat ini telah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Jember. Setelah menempuh perjalanan selama 14 jam 42 menit. Oke, sekian perjalanan gue naik kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir menuju stasiun Jember. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jalbi, klik tombol like-nya jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video gue berikutnya. Jika ada kritik atau saran, silahkan cantumkan di dalam komentar ya, agar kedepannya gue bisa baik lagi dalam membuat konten video di YouTube. Sekian dan terima kasih.